Pak Tobas, silakan Pak Tobas. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali melihat jajaran petinggi kejaksaan ini gagah-gagah semuanya, keren-keren. Ini salah satu tim yang menurut saya terkuat pada saat ini. Oke. Pertama saya ingin menyambut baik ya pembentukan Jampitmil ya. Menurut saya pembentukan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer ini adalah hal yang ditunggu-tunggu karena ini adalah suatu perwujudan dari Integrated Criminal Justice System. Ya, selama ini kan seolah-olah jalan sendiri-sendiri paralel dia. Nah, kalau sudah ada Jampitmil ini harapan kita semua agar seluruh proses penanganan pidana ini bisa terintegrasi, itu bisa terwujud. Ini hal yang sangat ditunggu-tunggu memang sudah sejak lama. Nah, saya ingin memberikan harapan Pak Jaksa Agung terhadap pembentukan Jampitmil ini. Ya. Yang pertama saya berharap agar dengan dibentuknya Jampitmil ini, maka penanganan perkara yang terkait dengan militer, terutama dengan perkara koneksitas, itu bisa lebih terbuka, lebih transparan, dan bisa lebih diakses oleh publik. Selama ini kan banyak kritikan terhadap penanganan perkara pidana, ya, bahwa terkesan tertutup, susah diakses publik, mengerikan gitu ya, orang-orang udah takut duluan kalau mau mengetahui bagaimana proses pidana militer. Bahkan ada misalnya yang sudah divonis, tapi malah mendapatkan promosi di tempat lain, gitu kan? Padahal harusnya mengikuti proses penghukumannya dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan publik bisa mengakses ya, dan saya juga berharap peran Kejaksaan Agung untuk bisa membuka akses publik dan partisipasi publik dalam mengawasi proses pidana yang terkait dengan pidana militer. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengapresiasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Jaksa Agung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan. Dan sudah besar sekali pengembalian kerugian negara. Dan sekarang tantangan kedepannya adalah kasus-kasus yang tadi juga sudah dijelaskan, khususnya kasus Asabri yang juga menyangkut dana yang sangat besar. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu semangat lagi ya, agar kita terus meningkatkan prestasi ini, sehingga harapan kita bahwa Kejaksaan Agung bisa berkontribusi sangat besar untuk mengembalikan keuangan negara bisa dapat diwujudkan oleh Pak Jaksa Agung bersama seluruh jajaran yang kuat pada saat ini. Yang ketiga, saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ya, tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Saya sudah membaca secara mendalam, saya juga pernah ada diskusi yang waktu itu juga dihadiri Pak Ali menjelaskan soal pedoman ini. Jadi ini juga kita berikan apresiasi kepada Pak Ali mengenai idenya ini, luar biasa Pak. Karena apa? Karena dalam pedoman ini tidak hanya mengatur soal teknis, tapi dia mengatur juga soal perspektif. Itu luar biasa Pak. Perspektif bagaimana menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap pedoman ini benar-benar bisa disosialisasikan kepada seluruh jaksa, sehingga para jaksa-jaksa ini tidak hanya menjadikan ini sebagai bahan bacaan saja ya pedomannya, tapi juga membangun perspektifnya ya, bahwa ketika penanganan perkara terkait dengan perempuan dan anak itu bukan perkara yang biasa, harus ada penanganan khusus, harus ada cara pandang yang khusus ya, karena memang selama ini seringkali mendapatkan kritikan ketika penanganannya tidak memiliki perspektif terhadap korban. Nah, oleh karena itulah maka dengan adanya pedoman ini, dan ketika pedoman ini benar-benar diresapi secara mendalam oleh para jaksa di seluruh daerah, mudah-mudahan para korban yang terkait dengan kasus-kasus perempuan dan anak ini bisa mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang jauh lebih baik lagi. Yang keempat, saya ingin memberikan catatan kepada Kejaksaan Agung. Saya tadi baca-baca bolak-balik penjelasan ini, dan sangat menyayangkan tidak ada penjelasan mengenai penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang ada disebut pelanggaran HAM tapi terkait dengan Jampitmil. Tapi soal secara khusus mengenai progresnya seperti apa itu tidak ada. Ya, saya berharap nanti dalam raker berikutnya ada penjelasan secara khusus mendalam
dan lengkap mengenai perkembangan penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Yang berikutnya juga masih tentang pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini kan masih berjalan nih kasus gugatan antara korban kepada Kejaksaan Agung, yang di pengadilan tingkat pertama, di petun Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebenarnya amarnya kan buat Komisi 3 justru itu sangat baik, karena pengadilan memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menjelaskan perkembangan penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi sayangnya itu dibanding oleh pihak Kejaksaan Agung dan kemudian juga dikasasi. Saya sempat menyampaikan harapan agar tidak perlu banding, bisa damai, cukup dengan menjalankan amar putusan itu, karena itulah yang kita memang harapkan dari Kejaksaan Agung. Itu catatan saya. Catatan saya berikutnya adalah tentu kita berharap ya pihak Kejaksaan Agung ini tidak berkonflik secara hukum dengan korban. Kenapa? Karena korban kan berharapnya kepada Kejaksaan Agung untuk menangani kasusnya. Nah, kalau misalnya hubungannya tidak harmonis, tentu ini akan sulit untuk melakukan penanganan kasus ini ke depannya. Saya berharap selagi masih ada waktu sebelum ada putusan kasasi nanti, temuilah korban, undanglah, ajak berdialog, ajak berdiskusi. Mungkin juga bisa mengajak juga Komnas HAM. Ya, kita beberapa kali juga sempat ingin mengagendakan rapat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, namun belum sempat terwujud. Saya berharap Kejaksaan Agung bisa berinisiatif untuk itu. Saya yakin kalau misalnya ada dialog, ada membangun hubungan yang harmonis, ya, beberapa hal-hal yang selama ini menjadi sumbatan antara kejaksaan dengan para korban ini bisa sedikit terurai. Nah, karena itu saya menantikan sekali Pak Jaksa Agung untuk diselenggarakan dialog antara Kejaksaan Agung dengan para korban ini. Yang terakhir, terkait dengan digitalisasi di Kejaksaan Agung ini juga saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Jaksa Agung, karena ini memang suatu hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh suatu kementerian ataupun lembaga, dan ini sangat membantu kami juga yang melakukan pengawasan. Saya misalnya cukup dengan mengikuti sosmednya Kejati di Lampung misalnya, saya bisa tahu untuk apa saja kegiatan-kegiatannya, perkembangannya, kinerja, itu sangat membantu kami. Ya, terutama untuk hal-hal yang juga sedang dikembangkan, yang bisa diakses oleh masyarakat, menurut saya ini juga sangat baik. Ya,